Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan membagikan atau men-share mengenai bagaimana cara menyeleksi sampel pada perusahaan yang akan diteliti nanti. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh di mana populasi yang akan digunakan itu adalah perusahaan properti yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2017 sampai 2019. Nah, teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling, di mana purposive sampling itu pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria. Adapun kriteria nanti yang akan diambil itu adalah perusahaan itu terdaftar di BEI dan perusahaan itu mendapatkan laba. Jadi karena di sini sampelnya tidak secara berturut-turut, maka nanti sampel tiap tahun itu akan menghasilkan yang berbeda, hasilnya berbeda. Melalui Google dapat diketahui jumlah perusahaan properti yang terdaftar di BEI. Sekarang tinggal diketik saja di sini perusahaan properti yang terdaftar di BEI. Oke, cari saja di sini pakai saham OK. Nah, untuk saham OK di sini itu hingga 65 perusahaan. Jadi nanti dimasukkan satu persatu aja, di mana ARMI itu tanggal IPO-nya 2017 sampai dengan URBN Urban Jakarta itu tanggal IPO-nya itu 10 Desember tahun 2018. Berarti ini di sini saya masukkan untuk perusahaan ARMI. Oke, satu perusahaan ARMI IPO pada tahun 21 Juni 2017. 21 Juni 2017. Ini dimasukkan semuanya hingga nanti perusahaan sampai yang terakhir di sini adalah URBN tanggal IPO-nya 10 Desember 2018. Setelah saya masukkan semua populasinya, di sini populasi sesuai yang ada di saham OK tadi, jumlahnya sebanyak 65 perusahaan. Oke, di sini sudah ada 65 perusahaan. Di sini ada IPO-nya. Nah, sekarang kita tinggal memilih sampelnya, di mana sampel itu berdasarkan dengan kriteria. Kriteria yang pertama tadi adalah perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangan. Jadi perusahaan tersebut itu terdaftar di BI tahun kapan? Melaporkan keuangannya nanti tahun 2017. Berarti dia sebagai sampel. Ini karena IPO-nya di tahun 2017, maka kriteria yang pertama untuk perusahaan ARMI itu bisa dijadikan sebagai sampel. Begitu pula untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019. Untuk perusahaan APLN itu IPO-nya tahun 2010, berarti perusahaan APLN juga bisa dijadikan sebagai sampel untuk tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah, di sini misalkan ini untuk perusahaan BAPI itu IPO-nya tahun 2019, berarti untuk tahun 2017
BAPI tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Begitu pula untuk tahun 2018, berarti dia 2017 dia tidak jadikan sebagai sampel. Begitu pula untuk tahun 2018 dia tidak jadikan sampel. Akan tetapi di tahun 2019 perusahaan BAPI bisa dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk perusahaan ASRI karena IPO-nya itu tahun 2007, maka tahun 2017 sampai 2019 bisa dijadikan sebagai sampel. Begitu pula untuk perusahaan BAPA di mana IPO-nya tahun 2008, maka tahun 2017 sampai 2019 bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, ini misalkan ini untuk perusahaan Citi. Perusahaan Citi di sini IPO tahun 2018. Berarti kalau IPO di tahun 2018, di tahun 2017 dia tidak dijadikan sebagai sampel. Jadi perusahaan Citi tidak dijadikan sampel di tahun 2017. Akan tetapi di tahun 2018 dan 2019 itu dijadikan sebagai sampel. Nah, sekarang untuk kriteria pertama diisi semuanya dulu. Nanti selanjutnya kita cari untuk kriteria kedua, yaitu perusahaan mendapatkan laba. Setelah saya melakukan seleksi sampel untuk kriteria yang pertama, di sini bisa dapat diketahui perusahaan ini bisa dijadikan sampel atau tidak. Oke, sekarang untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Berarti kalau perusahaan mendapatkan laba, kita harus mencari laporan keuangan dulu. Dimana laporan keuangan itu dapat di download di IDX. Nah, ini di sini saya sudah ada IDX. Diklik ARMI karena akan mencari perusahaan ARMI untuk tahun 2019. Untuk tahun 2019 kita klik dicari. Berhubung dicari ini data laporannya tidak ada, maka dia juga tidak bisa dijadikan sampel untuk tahun 2019. Oke, sekarang dicoba untuk tahun 2018 apakah perusahaan ARMI ini melaporkan laporan keuangan. Di sini untuk nyarinya di laporan keuangan, untuk perusahaan ARMI menyediakan laporan keuangan, berarti untuk ARMI di tahun 2018 itu bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan mendapatkan laba. Berarti tinggal diklik aja di laporan keuangan, audit reportnya. Dicari untuk laba itu berarti di laporan laba rugi. Nah, di sini bisa dilihat untuk laba tahun berjalan itu perusahaan mendapatkan laba. Kalau perusahaan itu mendapatkan rugi, berarti di sini akan mengalami min atau penurunan atau min. Bisa dikatakan rugi. Berhubung di sini tidak ada kurung, berarti perusahaan itu mendapatkan laba. Untuk tahun 2018 sama 2017 perusahaan itu mendapatkan laba. Berarti untuk tahun 2018 dan 2017 bisa dijadikan sebagai kriteria yang kedua terpenuhi. Untuk kriteria yang kedua pada perusahaan ARMI tahun 2019 itu tidak terpenuhi karena tidak ada laporan keuangannya. Sekarang tinggal melanjutkan untuk mengisi perusahaan APLN hingga perusahaan URBN. Misalkan di sini untuk perusahaan SCBD, saya akan mencari kriteria yang kedua. Berarti akan melihat laporan keuangan, mencari laporan keuangan terlebih dahulu, dimana SCBD, saya ketik di SCBD.
Nah, di sini untuk laporan keuangan di IDX untuk SCBD itu tidak ada, tidak muncul. Berarti untuk tahun 2019 juga tidak muncul. Untuk tahun 2018 juga tidak muncul. Berarti untuk SCBD itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Setelah kriteria 1 dan kriteria 2 telah diseleksi, maka dapat dicari sampel penelitiannya. Di sini saya sudah memberikan hasil untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Di mana untuk perusahaan Army, karena untuk tahun 2017 memenuhi kriteria pertama dan kriteria kedua, maka untuk perusahaan Army dapat dijadikan sampel. Jadi yang centang itu saya kasih angka 1, jadi nanti biar bisa saya jumlah untuk sampelnya tahun 2017 itu ada berapa. Nah, ini saya jumlah untuk tahun 2017 sampai dengan 2009. Jadi dapat diketahui di sini untuk sampel penelitiannya pada tahun 2017 berdasarkan kriteria 1 dan kriteria 2 itu diperoleh sampel sebesar 38 perusahaan. Sedangkan untuk tahun 2018 itu diperoleh sampelnya itu sebesar 43 perusahaan, dan tahun 2019 itu sampelnya sebesar 38 perusahaan. Nah, nanti untuk pembahasannya di bab 4 itu kriteria sampel bisa diketahui seperti ini. Ini total populasinya. Total populasi ya di sini setelah saya kasih poin-poin tadi di sini, karena kriteria pertama itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan, dan kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang mengalami laba. Berarti untuk seleksi sampelnya untuk bab 4-nya nanti, untuk seleksi sampelnya dapat dilihat total populasi untuk tahun 2017, 2018, 2019 itu sebanyak 65 perusahaan. Untuk kriteria yang pertama itu berarti kebalikannya, berarti perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Jadi di sini untuk kriteria pertama sama seperti yang tadi di sini. Berarti kalau yang strip itu saya kasih nilai poin 1. Nah, berarti dia sudah tidak dijadikan sampel untuk tahun 2019. Begitu pula untuk perusahaan BAPI, berarti di tahun 2017 dan 2018 dia sudah tidak dijadikan sebagai sampel. Nah, di sini sudah dijumlahkan, berarti perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan pada tahun 2017 itu sebanyak 20 perusahaan. Untuk tahun 2018 itu ada 13 perusahaan, dan tahun 2019 itu ada 10 perusahaan. Nah, kriteria yang kedua adalah yang dicari itu perusahaan yang digunakan itu perusahaan yang mendapatkan laba. Berarti kebalikannya. Di sini berarti perusahaan yang mengalami rugi. Berarti ada perusahaan yang mengalami rugi itu sebanyak berapa? Nah, di sini udah kriterianya. Berarti kalau kriteria di sini untuk karena di tahun 2019 di sini berarti sudah tidak jadikan sampel, berarti untuk kriteria kedua dilewatkan, berarti dia tidak dimasukkan. Nah, ini misalkan untuk yang di sini nih
untuk perusahaan. Nah, Bika, misalkan di Bika ini sebagai kriteria pertama itu dia jadikan sebagai sampel, akan tetapi dia tidak memenuhi kriteria yang kedua, berarti saya kasih poin Bika. Misalkan, nah ini Bika, misalkan di sini. Nah, karena dia itu tidak sebagai sampel, berarti ini saya hitung 1. Nah, di sini berarti sudah diketahui setelah saya jumlahkan untuk tahun 2017 itu ada 7 perusahaan yang mengalami rugi, dan tahun 2018 itu ada 9 perusahaan yang mengalami rugi. Begitu pula tahun 2019 itu ada 17 perusahaan yang mengalami rugi. Jadi apabila dijumlahkan itu berarti sebanyak 38 sampel untuk tahun 2017 sama, apabila dijumlahkan itu nanti hasilnya sama. 43 perusahaan untuk tahun 2018, dan tahun 2019 itu ada 38 perusahaannya. Ini berarti sampel perusahaan. Sampel penelitian ada 38 perusahaan, 43 dan 38. Jadi total sampel, total L-nya nanti berarti tinggal dijumlah saja. 38 ditambah 43 tambah 38 nanti berarti untuk N data yang digunakan, jumlah total observasi datanya itu sebesar 109 sampel observasi datanya. Demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana caranya untuk menseleksi sampel untuk penelitian yang akan digunakan. Terutama di sini saya menganalisis perusahaan properti tahun 2017 sampai 2019 yang terdaftar di BI. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.